Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Pada hari ini kita akan belajar materi cinta Nabi dan Rasul. Submaterinya yaitu teladan Nabi Adam alaihi salam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan akhlak yang sangat mulia. Agar apa? Agar manusia dapat hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu yuk. Ini judulnya Jalan Masuk Surga. Nah, nada lagunya ini sama seperti lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Kita coba ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Wah, bagus ya lagunya ya. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah menciptakan istrinya atau pasangannya, namanya adalah Hawa. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah ditempatkan di surganya. Tetapi ada iblis. Nah, iblis ini selalu menggoda dan berusaha menjerumuskan Nabi Adam ke dalam kesesatan. Pada suatu hari Allah pernah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan suatu buah. Buah itu namanya buah kholdi. Nah, maka iblis itu kemudian dia membujuk rayu Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah itu. Karena kelicikan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian terbujuk rayuannya sehingga melanggar apa yang telah diperintahkan Allah untuk tidak memakan buah huldi. Maka Nabi Adam pun menjadi sangat menyesal sekali. Aduh, kenapa aku melanggar perintah Allah ya? Maka kemudian Nabi Adam pun bertaubat. Nah, Nabi Adam dia bertobat ketika berbuat salah. Nah, kita juga sama ya. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus apa? Harus meminta maaf ya. Apakah itu kepada Allah, apakah itu kepada sesama ya, kepada teman, kepada orang tua. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Budi dan Yanto mereka bertengkar. Nah, karena Budi dan Yanto itu anak yang soleh, maka mereka pun mau berbaikan lagi. Nah, kata Yanto, maaf ya Budi, aku tadi mengejek kamu. Nah, kata Yanto. Nah, Budi juga sama ya. Ketika mendengar Yanto meminta maaf, maka dia pun memaafkannya. Aku maafkan kok, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, submaterinya yaitu teladan Nabi Nuh alaihi salam. Kita masuk ke pembelajaran. Kita bernyanyi dulu yuk. Ini nyanyinya judulnya Sifat Rasul. Nah, nada lagunya ini seperti lagu sholawat dari bandnya Wali ya. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat
dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, patonah cerdas artinya. Pintar ya nyanyinya ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah. Beliau diutus kepada suatu kaum. Ia taat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifatnya beliau itu adalah suka bekerja keras. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyeru kepada kaumnya. Nah, tetapi ternyata kaumnya ini menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Maka kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu apa? Bahtera itu adalah perahu yang sangat besar sekali. Ketika mereka melihat Nabi Nuh sedang membangun perahu itu, mereka malah mengejek Nabi Nuh. "Hei Nuh, kenapa engkau membuat perahu di pegunungan? Membuat perahu itu harusnya di laut." Mereka tertawa terbahak-bahak melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tetapi karena kesolehan Nabi Nuh, dia tidak memperdulikan penghinaan, cacian, dan ejekan dari kaumnya itu. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang binatang yang nantinya akan ikut menumpangi dari kapal Nabi Nuh. Ada sepasang singa, sepasang kuda, sepasang domba, dan sepasang binatang yang lainnya. Nah, ketika Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman itu telah menaiki kapalnya, tiba-tiba langit pun menjadi gelap. Kemudian ada halilintar yang menyambar-nyambar. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras sekali. Nah, hujan itu tidak mau berhenti sampai-sampai seluruh tanah itu menjadi banjir karenanya. Maka orang-orang yang tadinya selalu mengejek Nabi Nuh, maka mereka berteriak, "Tolong, tolong, kami kebanjiran, tolong, tolong, kami kebanjiran." Nah, itu adalah azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah. Setelah Nabi Nuh berlayar yang lama di laut itu ya, di air bah yang sangat banjir itu, maka Allah pun kemudian mendaratkan kapal Nabi Nuh. Nah, apa nih sikap yang harus kita teladani dari Nabi Nuh? Nah, sikap kita adalah kita harus selalu bekerja keras, mencontoh seperti apa yang Nabi Nuh lakukan. Selalu rajin ya, rajin bekerja, rajin belajar. Nah, itu cara kita meneladani sikap dari Nabi Nuh. Nah, contohnya seperti Budi. Budi ini selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku. Nah, Budi berkata apa nih? Kata Budi apa ya? "Aku senang bekerja keras," katanya. Salah satunya dengan selalu belajar dan berlatih. Tapi submaterinya yaitu teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihi salam taat kepada Allah. Ia tidak mudah marah-marah. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada suatu kaum. Namanya adalah kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah kaum-kaum yang suka menyembah berhala. Mereka mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka juga adalah kaum yang suka mabuk-mabukan. Tetapi Nabi Hud mengajak mereka dengan cara yang sopan santun. Dengan sabar, Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kepada mereka untuk menghentikan perbuatan mereka untuk menyembah berhala. Tetapi justru mereka malah marah-marah. Kemudian membentak Nabi Hud alaihi salam. Semakin diperingatkan, ternyata kelakuan mereka itu semakin menjadi-jadi.
mereka semakin gemar meminum minuman keras. Karena sikap dari kaumnya yang keras dan selalu membangkang kepada Allah, maka kemudian Allah mengazab mereka. Diturunkanlah dari langit petir yang sangat besar menggelegar. Kemudian petir itu menghancurkan rumah mereka. Kemudian datang juga angin puting beliung yang menghancurkan bangunan-bangunan tinggi yang mereka bangga-banggakan. Semuanya hancur lebur. Itulah azab Allah bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Nah, apa sih sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Hud alaihissalam? Sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Hud alaihissalam adalah selalu bersikap sopan santun kepada semua orang, ya. Apakah itu kepada teman, kepada tetangga, ataupun kepada orang tua dan guru. Nah, contohnya adalah seperti Syifa, ya. Setiap kali Syifa mau berangkat pergi ke sekolah, Syifa selalu bersikap menghormati orang tua dengan cara meminta izin. Nah, apa nih kata Syifa nih? Assalamualaikum, ayah, bunda, aku mau berangkat ke sekolah dulu ya, kata Syifa. Waalaikumsalam, kata ibunya ya, belajar yang rajin di sekolah, hormati bapak dan ibu guru. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingat ya, selalu bersikap sopan santun kepada orang lain. Assalamualaikum.